Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini aku mau nyoba namatin lab AWS Academy yang lab 1 introduction to AWS IAM yang AWS ACF ya. Sebenarnya di internet udah banyak, cuma aku mau bikin pakai versi bahasa Indonesia dengan penjelasan yang detail. Jadi kalau kamu goalnya pengen cuma dapat nilai 100, pengen ngelarin web doang tanpa memahami, mungkin video ini kurang tepat ya. Di internet sana, di YouTube, di channel lain ada yang 10 menit satu lab, 15 menit satu lab, itu bisa ditonton aja, tuh langsung to the point. Kalau ini aku pengen bantu teman-teman yang niat belajar terkait AWS, cuma keterbatasan bahasa mungkin ya. Nah, di lab 1 ini kita tuh disuruh nyobain terkait AWS Identity and Access Management. Jadi aku coba mundur ke teorinya dulu ya. Jadi ini aku langsung loncat ke modul yang ada labnya doang. Jadi modul yang nggak ada labnya, mungkin modul 1, 2, 3 yang nggak ada labnya itu aku nggak bahas. Soalnya tuh di YouTube udah ada penjelasannya cuy, dari channel lain yang pakai bahasa Indonesia. Tuh kamu bisa tonton aja dari channel itu. Nah, ini aku mungkin overview dulu terkait materi modul 4 ya, jangan langsung jebur ke labnya ya. Jadi modul 4 itu terkait cloud security. Kayaknya aku kalau megang spidol lebih enak deh. Bentar cuy. Adanya pulpen AWS cuy. Nah, di sini itu bentar gimana ya enaknya ya. Di sini belajar AWS Shared Responsibility Model, IAM, securing new AWS account, securing data, sama memastikan compliance. Labnya itu yang introduction AWS IAM. Nah, terkait AWS Shared Responsibility ini, itu memang masuknya ke security. Nah, buat teman-teman yang mempersiapkan exam AWS Cloud Practitioner terkait shared responsibility ini tuh banyak yang muncul cuy. Jadi kayak pertanyaan, hardware tuh responsibility-nya siapa, data on EC2 itu responsibility-nya siapa, update sistem on platform as a service RDS itu responsibility-nya siapa. Jadi ada baiknya kita belajar teorinya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada contohnya ya. Intinya tuh perbedaan antara AWS sebagai provider dan kita sebagai customer AWS itu di in dan off-nya. Jadi kalau AWS itu responsibility for security of the cloud, dari cloud-nya. Sedangkan kita sebagai customer itu in the cloud, yang ada di dalam cloud-nya. Nah, contoh dari responsibility AWS itu terkait region, availability zone, edge location. Ya, ini ada hardware or AWS Global Infrastructure. Jadi ketika ada mati lampu ya atau mass outage gitu terkait data center, itu tanggung jawab sih AWS, responsibility-nya AWS. Kita sebagai customer nggak memiliki responsibility hal tersebut. Kita untuk mengatasinya ya mungkin bisa pindah region. Mungkin sebagai informasi, aku masih kuliah ya, jadi mungkin ada salah sedikit ya teman-teman, mohon koreksinya juga. Nah, begitu juga terkait hardware di sini contohnya mungkin ya kayak memperbaiki server yang rusak, atau menambah server baru, atau menambah stok instance type di suatu availability zone yang sebelumnya stoknya kosong. Sama terakhir yang muncul di exam tuh ada soal gini cuy, kayak lupa bahasa Inggrisnya apa, intinya tuh ngerusakin harddisk yang sudah tidak terpakai, itu tanggung jawab siapa? Jawabannya ya tanggung jawab AWS, karena harddisk masuk ke hardware. Nah, begitu juga terkait compute, storage, database, networking, dan software. Aku nggak tahu ya software di sini, mungkin software di sini dalam arti AWS console manajemennya. Jadi ketika kita nggak bisa buka AWS console, wah ini internet kampus ngelag banget cuy, sumpah ngelag banget. Ketika kita nggak bisa buka AWS console, itu berarti tanggung jawab sih AWS. Nah, terus tanggung jawab kita sejauh mana mas di customer? Nah, tanggung jawab kita itu di data. Yang pertama ini data ya, atau mungkin operating system kalau kita menggunakan service infrastructure as a service. Jadi ketika kita menyewa EC2, itu nge-update software, nge-fix security patch di level sistem operasi, itu tanggung jawab kita sebagai customer.
Tapi ketika kita menggunakan platform as a service punya AWS, contohnya RDS, itu untuk nge-update software version, nge-update security patch, itu tanggung jawab si AWS. Jadi dikembalikan lagi ini IaaS, PaaS atau SaaS. Terus juga ada customer data. Jadi kalau di exam itu ada pertanyaan ketika ada data bocor, datanya itu ada di EC2, itu salahnya siapa, tanggung jawabnya siapa ya? Jawabannya responsibility si customer, karena security in the cloud itu responsibility-nya si customer. Shared responsibility ini banyak yang muncul ya di exam, jadi teman-teman bisa dalamin aja. Nah, ini ada penjelasannya lagi. AWS itu responsibility-nya itu terkait security, physical security of data center. Jadi AWS memastikan nggak ada orang asing yang memasuki data center mereka. Terus juga ada hardware and software infrastructure. Nah, ini yang aku bilang cuy, storage decommissioning. Jadi ketika ada hard disk yang udah nggak kepake, kan mungkin hard disk sudah di-restore kan datanya kalau ditemukan oleh orang jahat lah. Nge-decommissioning si storage ini tahu jawab si AWS. Terus juga operating system access logging sama auditing. Nah, terus juga ada network infrastructure. Si AWS ini bertanggung jawab terkait intrusion detection. Jadi ketika kita punya server di AWS atau mungkin di edge location AWS ya lah, yang tanggung jawab terkait intrusion detection ya mungkin kayak di DOS, itu secara basic tanggung jawab si AWS. Terus juga virtualization infrastructure. Jadi instance isolation ya. Jadi dalam satu server kan anggaplah satu server tersebut ada VM-nya aku sama VM-nya kamu. Nah, si AWS ini yang bertanggung jawab terhadap hypervisor-nya. Gimana cara VM-nya aku itu nggak bisa akses VM-nya kamu. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu tanggung jawab si AWS. Terus juga ada security in the cloud, yaitu customer responsibility. Ya, ini contohnya itu patching sama maintenance EC2 ya, karena EC2 ini masuknya IaaS. Terus terkait application ya ada password, role based access dan lain-lain. Terus ada security group. Ya tanggung jawabnya kita ya, kita mau mengizinkan port berapa aja nih yang diakses, siapa aja nih yang mau ngakses, mau anyone dari internet kah atau hanya dari IP kita. Terus juga firewall yang ada di level OS sama account management. Nah, di modul 4 ini kita bakal ngedemoin si account management ini. Terus juga ada client side data encryption ya. Jadi sebelum data kita diupload ke AWS ya alangkah baiknya di enkripsi dari sisi klien. Nah, ini juga ada ya kayak yang tadi gue sebut tadi di awal ya. Shared responsibility model ini sebenarnya balik lagi ke layanannya ya. Layanan yang kita pakai itu IaaS atau PaaS. Kalau di IaaS itu memiliki responsibility yang lebih besar ketimbang PaaS. Contohnya tuh kalau di IaaS kita harus gimana ya coba jelasin ya. Bentar, ini aku juga bingung nih. Paling sederhana tuh kalau di EC2 seandainya kita punya database nih MySQL ya. Ketika ada database update dari MySQL, yang bertanggung jawab nge-update si version itu kita sebagai customer lah. Tapi kalau kita pakai MySQL di RDS, ketika ada update kita bisa ngeklik aja, nggak perlu nge-update secara manual. Paham nggak cuy? Paham lah ya. Jadi intinya gitu kita tinggal pakai aja gitu, nggak perlu pusingin terkait instalasi, update, backup sama migrasi. Itu juga kalau pakai si serverless ya kayak AWS Lambda ini. Nah, ini SaaS. Jadi kalau SaaS ini lebih enak ya, security-nya itu benar-benar full di mayoritas di AWS-nya ya. Security di kita ya cuma datanya aja. Nah, ini contoh dari SaaS, Trust Advisor, AWS Shield itu buat TDOS protection sama Amazon Chime ya. Gimana cara bacanya weh? Chime kah atau DeepL? Gimana cara baca Amazon Chime? Bentar cuy, ini aneh juga masih belajar. Sebenarnya kalau nggak dibikin video kayak gini itu bisa-bisa lupa nih anjir. Gimana ya? Lemot banget visunya cuy. Ini gimana mau jadi YouTuber nih? Ya, gitulah ya intinya ya. Ya, kita lanjut.
Nah, ini ada contoh beberapa pertanyaan terkait shared responsibility model. Mengupgrade sama nge-patch operating system yang ada di situ instance. Wait, ini jawabannya itu satu-satu apa muncul semua? Yo Allah. Oke lah, jadi ini jawaban si customer ya. Terus physical security, kata kuncinya itu physical security. Jadi AWS, terus virtualization jelas AWS, EC2 security group setting, siapa yang port apa sih yang mau dibuka ditutup, jelas tanggung jawab customer. Terus juga konfigurasi dari aplikasi yang berjalan di dalam EC2 instance ya jelas customer karena sudah ada in the cloud. Terus juga mengupdate Oracle instance yang berjalan di RDS. Nah, kata kuncinya itu di RDS instance karena RDS ini platform as a service, jadi jawabannya AWS. Sedangkan kalau di bawahnya ini nomor 7 sama-sama Oracle tapi dia kata kuncinya on EC2 instance, on IaaS, jadi jawabannya the customer. Terus juga 8 S3 Bucket Access Configuration itu tanggung jawab sih customer. Apakah data kita mau di open public ataukah data kita mau di life cycle configuration, life cycle rules atau gimana, itu tanggung jawab kita. Nah, ini ada lagi memastikan AWS Console enggak kehack. AWS Console tuh web base nya AWS ya, jelas AWS ya. Tapi kalau udah masalah account tuh ya tanggung jawab kita. Terus nge-configure subnet yang ada di VPC jelas customer, VPC juga customer. Terus juga nge-protect against network outage in AWS region. Nah, karena ini udah mainnya physical infrastructure, jelas tanggung jawab AWS. Securing SSH, karena SSH ini dipegang customer ya jawabannya itu customer. Terus nih kayak yang tadi ku jelasin, nge-isolate antara customer AWS, jawabannya AWS. Terus memastikan latensi rendah antar jaringan web server dan S3 Bucket, tanggung jawab sih AWS ya. Itu karena masuknya physical networking. Terus terakhir tuh memastikan MFA ke semua user, jelas customer karena AWS of the cloud, bukan in the cloud. Lah ini sebenarnya kata kuncinya itu cuma ini cuy, AWS security of the cloud, customer in the cloud. AWS ini terkait infrastruktur or hardware. Jadi kalau mau persiapan exam tuh kamu tinggal ngapalin keywordnya aja. Terus juga untuk service yang ada IaaS yaitu kita juga bisa terkena responsibility ya kayak tadi situ ya, kita nge-update OS nya, nge-security patch, security group configuration dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada IAM. Ini aneh ceritanya tuh pengen langsung demoin lab tapi gue malah jelasin ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Bentar. IAM tuh intinya tuh siapa yang bisa mengakses resource apa yang bisa diakses dan bisa apa yang bisa user lakukan dengan resource tersebut, terus bagaimana resource tersebut bisa diakses. Contohnya tuh gini, contoh resource itu ini ya, ada EC2 instance atau sebuah S3 bucket. Contohnya tuh gini cuy, siapanya itu user aku, which resource-nya mungkin EC2, terus what can the user do-nya itu mungkin shutdown the resource, shutdown the EC2. Terus gimana resource-nya diakses, mau lewat CLI kah atau lewat konsol. Jadi contohnya gini, user Fatur itu bisa ngakses EC2 tapi nggak bisa nge-shutdown EC2. Terus usernya kamu bisa ngakses EC2 dan bisa nge-shutdown. Jadi bedanya itu di situ. Lah buat IAM itu no cost ya, jadi benar-benar free, tinggal pakai aja karena ini masuk ke kategori manajemen ya, akses manajemen. Nah, terkait IAM ini biasanya ada beberapa komponen yang sering muncul cuy. Yang pertama ini IAM user ya. IAM user tuh contohnya ya kayak aku, kamu gitu. Terus IAM group itu kumpulan dari IAM user yang diizinkan terkait authorization yang identik. Jadi contohnya itu database, ada IAM group namanya database administrator. Di IAM group tersebut ada IAM user. IAM user itu anggaplah aku dan kamu. Nah, karena aku dan kamu ini role-nya sama, database administrator, jadi role-nya jadi role-nya kita tuh
bisa mengakses RDS. Nah, tapi permissionnya itu di apply-nya itu bukan di user kita, tapi di IAM groupnya. Jadi karena kita berada di dalam IAM group tersebut, jadi kita terkena dampak dari permission tersebut. Jadi kita memiliki akses ke RDS tersebut. Nah, kalau IAM policy ya jelas kayak konfigurasinya gitu, apa aja sih resource yang bisa diakses, apa aja yang nggak boleh diakses, resource-nya itu boleh diapain aja gitu, itu masuknya IAM policy. Terus kalau IAM role itu mengizinkan permission ke mungkin mengizinkan permission antar AWS service. Jadi contohnya aku ada EC2, terus EC2 ini membutuhkan read object yang ada di S3. Oke mas, biasanya aku tuh S3 ini dipublikkan dulu, terus dari EC2 ini ngehit langsung ke public URL lah, itu bisa. Cuma mungkin kalau ada compliance yang nggak boleh nge-expose S3 paket, bisa lewat IAM role ini. Jadi si EC2 ini dipasangin IAM role S3 read only mungkin, atau S3 full access. Nah, setelah si EC2 ini punya IAM role tersebut, jadi EC2 ini punya akses ke S3 tanpa perlu login AWS configure, nggak perlu login AWS access key, secret access key itu nggak perlu, tinggal di attach aja. Nah, ini yang aku bilang tadi, access key ID sama access secret access key. Aduh. Nah, ketika kita membuat IAM user, tuh biasanya ada dua pilihan, mau dikasih programmatic access atau login ke konsol. Nah, login ke konsol ini bakal dapat IAM username dan IAM password. Jadi akun hasil kreatannya kita itu bisa login ke konsol AWS. Nah, untuk programmatic access itu cuma dikasih access key ID sama secret access key. Diberikan untuk AWS CLI dan SDK. Contohnya tuh gini, terkait yang ini ya. Contohnya tuh aku ada AWS Lambda. Jangan ding, apa ya? Contohnya tuh aku ada on-prem nih, ada server lokal nih. Server lokal ini mau ngakses ke S3 paket yang di private, yang nggak di public. Nah, si Proxmox ini VM lokalku kan bukan jaringan AWS nih. Lah, VM lokalku ini ngejalanin perintah AWS configure, terus masukin si access key ini sama secret access key. Nah, setelah itu VM lokalku harusnya udah bisa connect ke AWS melalui CLI AWS S3 LS, itu harusnya udah muncul paket-paketnya. Nah, sedangkan konsol akses ya ibarat kalau akunmu yang biasa dipakai kan akun root kan. Nah, sekarang gimana cara mau ada temenmu mau minjem akunmu, tapi kamu nggak percaya nih, oh ternyata dia mau minjem cuma buat database doang, dia cuma mau nyoba-nyoba database. Oke lah, kamu tinggal bikin user untuk temenmu, terus dikasih permission database full access mungkin lah, terus akun ini dikasih ke temenmu. Jadi temenmu ini cuma emang bisa masuk ke AWS kita, cuma dia cuma punya permission database full access. Jadi dia nggak bisa nge-create EC2 maupun S3, dia cuma bisa create, read, update, delete si RDS gitu cuy. Nah, ini MFA. Jadi MFA kayak biasa, multi-factor authentication. Jadi kalau MFA nya ke enable, itu setelah masukin username dan password benar, dia bakal minta kode MFA nya. Nah, ini ada penjelasan yang lain ya. Authorization itu aksi apa sih yang diizinkan? Contohnya gini nih, ada IAM user, IAM group maupun IAM role itu punya dua policy. Yang pertama ini full access dan read only. Nah, full access ini bukan berarti full access semuanya cuy. Kita harus dicek lagi dia di dokumen ini. Oh, ternyata dia full accessnya itu hanya resource EC2 instance. Dan ternyata dia ada resource S3 paket, tapi permissionnya itu cuma read only. Paham nggak? Jadi si user ini bisa nge-shutdown, nge-terminate, nge-create EC2 instance, tapi dia nggak bisa create, delete paket maupun objek, dia cuma bisa nge-read only. Paham kan ya? Jadi masing-masing resource ini punya permission masing-masing.
Nah, ini yang kayak aku jelasin tadi di sini. Oke. Secara permission itu mendetermine resource mana yang resource apa dan operasi apa yang diizinkan. Ya contohnya ini, resource-nya apa? EC2, operasinya apa? Full access. Resource-nya apa? S3 bucket, operasinya apa? Read only. Nah, secara default semua permission itu di denied. Jadi kalau aku cuma ada ini dan dokumen ini gak ada, ketika aku meskipun aku punya full access tapi karena resource-nya di situ, aku nggak punya akses ke S3 bucket karena secara default di denied ya. Nah, best practice-nya itu mengikuti prinsip least privilege. Contohnya gini, kayak yang tadi aku contohin, ada teman kuliahku mau minjem akun AWS ku. Buat apa? Oh, ternyata dia mau nyoba S3 doang, dia mau belajar S3. Oke lah, kita bikinin IAM user dan kasih permission S3 full access. Oh, ternyata dia cuma pengen lihat-lihat doang, mas, nggak nyoba-nyoba create paket maupun remove paket. Kita kasih permission read only S3. Jadi list privilege sesuai keperluannya dia apa. Kalau permission itu cukup, ya udah kasih aja, jangan dikasih full access. Nah, scope dari IAM service itu global ya, jadi dia nggak lock ke suatu region. Jadi settingannya itu ter-apply ke seluruh AWS, ke region AWS yang ter-unlock di akunnya kamu. Nah, ini kayak yang tadi ku jelasin, kalau dijelasin kayak gini pasti bingung ya kalau buat baru belajar. Jadi intinya tuh yang polisi ya yang kayak tadi ini ya, dia ngedeclare resource apa aja dan gimana cara dan boleh ngapain aja dia resource tersebut. Nah, ini contohnya nih, resource-nya apa aja mas? Oh, ternyata DynamoDB dengan tabelnya ini. Atau sebenarnya kalau table name-nya ini nggak dideklarasiin, dia bakal nge-allow semua DynamoDB. Kalau salah koreksi ya cuy. Terus juga oh ternyata dia nge-allow S3. S3-nya apa? Oh ternyata nge-allow si paket name dan paket name seisinya, se-file-filenya. Terus juga ini ya nge-make sure nggak bisa ngakses selain yang ada di sini. Jadi yang nggak ada di sini ya nggak di allow. Oke, ini harusnya bisa di skip aja sih, ini aman. Wait, ini bedanya. Oh, salah. Ini aku. Nah, ini kayak yang tadi ya. Jadi secara default itu bakal ditolak. Jadi apakah permissionnya nolak ya? Kalau iya ditolak, tapi ternyata enggak, dia cek lagi nih. Apakah permissionnya di allow? Kalau iya ya bakal di allow. Kalau ternyata enggak dideklarasiin, dia tetap ke tolak. Jadi contohnya gini. Di sini cuma ada DynamoDB dan S3. Oke, berarti kalau logikanya isi itu allow atau tolak. Apakah permissionnya di sini? Enggak, karena S3 nggak ada. Apakah permissionnya di allow? Enggak juga, karena di sini nggak ada S3. Sorry, nggak ada isi itu. Jadi dia bakal ke tolak. Nah, selanjutnya ada IAM groups. IAM groups itu ya kumpulan dari IAM user. Nah, contohnya gini cuy. Di IAM group admins itu ada dua user ya, Carlos Salazar sama Marcia Oliveira. Terus ada IAM group developer ada 3 orang sama IAM group tester 3 orang. Nah, grup ini biasanya dipakai untuk mengizinkan multiple user dengan permission yang sama. Jadi contohnya gini nih, contoh ada tester. Lah tester ini mungkin kita kasih permission read only full semua resource tapi read only, mungkin gitu lah. Instead kita nge-apply satu-satu ke ini mending kita nge-apply si permission ini ke IAM group si tester. Nanti semua user yang ada di bawah IAM group tester ini bakal mewariskan permission dari IAM group atasnya. Begitu juga developer dan admins. User bisa masuk ke beberapa grup. Jadi contohnya Carlos ini dia bisa masuk ke admin sama developer. Secara default itu nggak ada grup ya, masih kosongan. Terus grup ini nggak bisa digabung.
Nah, IAM role tuh kayak yang tadi ku contohin. Kalau IAM user kan kita dapat user kan dapat programmatic access, access key, secret access key maupun username dan password. Nah, kalau IAM role tuh kita mainnya tuh di attach permissionnya ke resource-nya. Contohnya gini nih, di attach-nya ke EC2. Di attach ke EC2 agar si EC2 bisa ngakses ke S3, agar EC2 ini bisa ngakses ke RDS melalui internal, enggak lewat internet gitu. Nah, ini contohnya. Skenario nya tuh ada aplikasi jalan di situ instant membutuhkan akses ke S3 paket. Nah, solusinya kita bikin IAM polisi yang mengizinkan akses ke S3. Terus polisi tersebut kita attach ke role polisi, dibuat. Setelah udah jadi di attach ke role. Nah, role-nya ini kita attach lagi ke situ. Nah, ini ya kita buat polisi grant access to foto paket, di attach ke IAM role. Terus IAM role ini di attach lagi ke EC2. Nah, dan secara otomatis si EC2 ini memiliki permission ke S3 paket tanpa perlu secret access key sama access key ya, kayak yang tadi tak jelasin di awal. Nah, kesimpulannya gini cuy, yang polisi itu biasanya pakai JSON, terdiri dari IAM user, IAM group, sama IAM roles. IAM user itu biasanya kita buat untuk orang, aplikasi maupun service untuk authenticate ke AWS. Kalau IAM group itu simple way to attach same policies to multiple user, kayak yang tadi ya, ada beberapa user ternyata polisinya itu sama semua. Lah kita tinggal add user tersebut ke grup tersebut kita kasih permission. IAM rule ya kayak tadi ya, kita bisa memberikan akses secara temporary. Kalau IAM role-nya di delete, resource tersebut nggak punya permission yang ada di IAM role tersebut. Contohnya gini nih, kan udah ada nih. Nah, kalau IAM role yang di attach di sini kita remove, ntar dia nggak punya akses, ntar si EC2 ini nggak punya akses ke S3. Jadi bisa dibilang ya sementara ya, selama nggak dilepas ya tetap bisa connect. Nah, ini aku skip aja ya. Ini harusnya kamu bisa baca apa ya? Bisa memahami sendiri ya. Lah, buat labnya tuh gini cuy. Kita bakal nge-explore user dan group kayak yang tadi di awal, ada IAM user, ada IAM group. Lah, selanjutnya kita nambahin IAM user ke dalam IAM group. Terus nyoba nih, kira-kira user ini udah sesuai belum sama permission yang ada di group itu. Nah, ini ada gambarannya. Bakal ada 3 user 1, user 2, user 3. Grupnya itu ada 3, isi itu admin, isi itu support, sama S3 support. Nah, user 1 dimasukin ke S3 support dengan permission read only S3. User 2 dimasukin ke EC2 support dengan permission EC2 read only access. User 3 dimasukin ke EC2 admin dengan permission view, start, sama stop. Jadi harusnya user 1 ini bisa lihat-lihat objek yang ada di paket, mungkin ya, atau cuma bisa lihat paketnya aja, nggak bisa lihat objeknya, ntar sesuai sama permission yang ada. Dari user 2 ini cuma bisa ngelihat doang ada instance apa sih, IP-nya berapa sih, instance ini pakai security group apa sih, pakai AMI apa sih. Kalau user 3 tuh bisa ngejalanin sama nge-stop, dia nggak bisa nge-terminate maupun nge-create, cuma bisa mati nyala sama nge-view ya, jelas ya sama kayak ini. Kita langsung ke lab aja. Nah, kalau udah gini tinggal diklik aja ya. Sebenarnya bikin video kayak gini ya karena dulu aku pas belajar AWS tuh pusing cuy, resource-nya itu yang bahasa Indonesia tuh bener-bener sedikit. Ya emang sih kita bisa namatin dapat nilai 100 ya, cuma kan pemahamannya nol besar. Bentar weh, ini aku ada telepon. Nah, kalau udah kayak gini, tugas kita itu nge-explore. Jadi IAM grup si user 1, user 2, situ admin, situ support, S3 support itu udah dibuatin sama si labnya. Kita tinggal nge-explore aja. Kita ngecek polisisnya itu setiap grup itu gimana,
terus nyoba nge-add user ke grup dengan specific capabilities enable, terus coba login pakai user saat user 1, user 2, user 3, terus dan jalanin ngetes ya, kira-kira sesuai gak sih user 1 ini permissionnya ini, user 2 ini, dan seterusnya. Nah, durationnya 40 menit. Caranya ini aku pelan-pelan ya, soalnya aku dulu pas belajar Power BI bantu temen ngasprak tuh bener-bener pusing kepalanya, banyak banget menunya. Kalau kita mungkin yang udah biasa kan tahu ya, tak apal lokasinya gimana. Nah, pertama-tama untuk buka menu IAM itu teman-teman search aja di atas ini, search IAM. Pastikan ininya udah Fog Labs ya, barangkali masih nyangkut emailnya teman-teman pribadi, pastikan sudah Fog Labs. Jadi AWS-nya tuh pakai AWS yang disediain sama lab, bukan pakai AWS-nya kamu pribadi. Nah, di sini kelihatan nih ada grupnya 3, usernya 4, role-nya 14, polisinya 1. Nah, di kiri ini ada menu user group, user, role, polisi. Nah, kita fokus ke 3 ini aja dulu. Kita masuk ke user ke kemana ya, bentar-bentar. Ke user dulu. Nah, ada 4 user AWS Student, user 1, user 2, user 3 sesuai sama topologi arsitektur yang ada di sini. Di sini user 1 ini belum masuk ke grup manapun, masih 0. Begitu juga user 2 dan user 3. Bentar, mana tadi weh? Nah, kalau kita ngecek di user 1 tuh permissionnya itu masih kosong, masih belum punya permission apa-apa. Tapi karena kita mau ngasih permission user 1 ini nge-S3 support, nanti kita nge-add user 1 ini ke user group, ke IAM group ya. Nah, user 1 itu nggak punya permission apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke groups, user groups. Nah, di sini udah sesuai nih, ada situ admin, situ support, sama S3 support. Di sini usernya masih 0 karena kita belum masukin. Oke, lanjut masuk ke wait. Oke, sorry bentar. Harusnya tuh ke user 1 ke grup. Nah, user 1 ini nggak masuk ke any groups manapun. Terus di bagian security credential. Nah, di sini kita untuk login ke user 1 menggunakan console link yang ini. Ada user ID-nya singin AWS amazon.com. Oke, ini kita ntar kita simpen ya buat login ke user 1. Kita ke user group, di sini ada sama admin EC2 support sama S3 support. Terus kita masuk ke EC2 support. EC2 support ini user di dalam grup ini masih 0 karena belum kita tambahin. Nah, kalau kita cek permissionnya, ternyata permission dari grup EC2 support itu EC2 read only access. Jadi semua user yang ada di EC2 support ini cuma bisa nge-read only si resource EC2. Nah, kita bisa plus ya buat ngecek secara detail JSON-nya. Nah, ini nih efeknya yaitu allow, actionnya itu nge-describe EC2, nge-describe elastic load balancing, sama nge-allow beberapa metrik, beberapa komponen yang ada di CloudWatch. Itu ya. Ini contoh dari policies tuh kayak gini cuy dokumennya. Terus kita masuk ke permission, wait. Oh, kita disuruh nge-explore satu-satu. EC2 support udah, lanjut ke S3 support. S3 support juga masih 0 user yang ada di grup ini. Kita cek permissionnya, ternyata dia S3 read only access. Kalau kita plus ya dia cuma nge-get list descript doang. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke situ admin. Tadi admin tuh seingatku dia bisa start shutdown, tapi nggak bisa create maupun terminate. Kalau cek ke permission, nah ini permissionnya custom nih, bukan bawaan AWS nih. Nah, dia cuma bisa nge-start stop doang, nggak bisa create maupun terminate. Nah, contohnya tuh gini nih, user 1 bakal dimasukin ke S3 support, permissionnya tuh ini, dan seterusnya. Tas 1 udah tamat, kita cuma disuruh nge-explore doang. Tas 2 ini nambahin user ke grup.
kita masukin user 1 ke S3 group. Caranya itu masuk ke user group S3 support, terus bagian user ini kita bisa klik add user nih. Apa nih yang mau weh bentar cuy. Oke, kayaknya nih karena kita search aja deh user. Sorry search user 1. Nah, user 1 ini kita checklist terus add user. Nah, sekarang di S3 support ini ada satu user di grup S3 support. Nah, selanjutnya kalau kita cek di user 1 ini, kan awalnya di bagian yang groups ini kosong nih. Nah, sekarang user 1 ini ada di dalam grup S3 support dengan polisi ini, S3 read only. Nah, selanjutnya kita coba masukin user 2 ke EC2 support group sama kayak tadi. EC2 support, klik usernya kita add ke user 2, klik add user. Nah, sekarang user di grup EC2 support ada user 2. Kalau kita cek di sini, si EC2 user juga sudah masuk ke dalam grup EC2 support. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan beberapa cara ya. Kalau tadi kan kita nge-add user dari user group, sebenarnya kita bisa nge-add user ke dalam grup ya, sama kayak tadi sih. Kalau dari user group ini ibaratnya kita narik user ke dalam user group. Kalau dari user ini kita ngedorong user ke dalam user group. Oke, ini aku nyontohin ke user 3. Kita bisa masuk ke group, add user ke group, masukin ke EC2 admin, add user. Sudah sama kayak tadi, cuma beda cara doang. Nah, selanjutnya kita disuruh nyoba nih, kira-kira udah sesuai belum user ini dengan permission yang ada di yang user groupsnya. Kita coba masuk ke setiap YAM user ya. Kita masuk ke dashboard. Di sini kita disuruh ngopi yang ini. Kita copy, buka tab incognito biar nggak gabung sama AWS yang dari lab. Nah, user 1 YAM username-nya itu user 1, passwordnya itu lab user 1. Kita copy. Nah, di sini harusnya karena kita ngopi link dari dashboard, account ID-nya itu harusnya udah langsung ke bawah, cuy. Sebentar. Di YAM user ini kita paste. Mana weh? Passwordnya lab password 1. Ada yang nonton gak ya bikin kayak gini? Tunggu cuy. Nah, di sini emang banyak yang error karena permission kita cuma apa ya tadi ya? Cuma S3 read only ya. Kita coba masuk ke S3, search S3, klik. Nah, di sini kita muncul nih, ada satu paket namanya sampel paket. Kalau kita klik, kira-kira bisa nggak nih objeknya muncul? Oke, ternyata objeknya bisa muncul ya. Tapi meskipun nggak ada objeknya, minimal kita bisa tahu kalau memang nggak ada objeknya. Mungkin kalau error, dia bakal error di sini meskipun nggak ada objeknya ya, karena kita nggak punya permission untuk nge-read. Tapi si S3 support ini punya permission untuk nge-read. Nah, kayak ini bener ya, paketnya itu nggak ada any object. Selanjutnya kita nyoba nih, kira-kira si S3 user S3 support ini bisa nggak nih, atau bisa ngapain aja nih di resource yang lain. Kita contoh ke resource EC2. Kita search EC2 di atas ini. Nah, di sini harusnya error semua nih cuy. Nah, kan error semua. Kalau aku masuk ke instance, bentar, ini harusnya pindah ke Virginia. Udah ya. Nah, di sini ada error nih. Kamu nggak punya permission untuk menjalankan operasi descript instance. Jadi intinya user 1 ini nggak punya permission apa-apa terkait EC2.
itu ya. Nah selanjutnya kita ya ini ya, karena kamu nggak punya permission untuk operation read di situ, transcript di situ. Selanjutnya kita lanjut ke user 2, kita logout lagi di sini, sign out, ini close. Nah kalau udah ke close kita balik ke dashboard yang ini cuy, kita copy lagi yang ini, yang sign in URL for IAM user in this account, kita paste lagi, terus kita login ke user 2, passwordnya lab password 2, copy nah selanjutnya kita disuruh masuk ke menu situ. Ini karena aku tadi udah buka, bisa dibuka aja di sini, tab. Nah di situ ini yang tadi awalnya di sini API error semua, sekarang sudah muncul angka-angkanya. Nah di sini ada nih, ternyata ada 2 instance dan dua-duanya running, instance bastion host sama lab host. Nah di sini kita ada penjelasan nih, meskipun kamu bisa baca, kamu nggak bisa merubah apapun resource di situ, merubah apapun dalam arti ya nge-shutdown, terminate, change security group dan lain-lain. Nah kita coba nge-stop si instance dengan nama lab host. Caranya itu ya di select terus klik stop instance. Harusnya itu error, kita lab host instance state stop instance stop. Harusnya tuh error karena si user 2 ini cuma memiliki permission read only is itu, dia nggak punya permission buat nge-stop start. Yang punya permission itu user 3. Oke, punya aku merah ya, sesuai sama yang ada di penjelasan sini, karena nggak punya permission. Meskipun gini teman-teman, kalau lagi namatin AWS Academy tetap perlu nyoba nge-stop ya, karena bakal masuk penilaian. Nah selanjutnya kita coba nih, kita masuk ke S3. Kira-kira kan aku user 2 ini bisa ngerit isi itu nih mas, mungkin bisa ngerit S3 juga mas, karena dia bisa ngerit isi itu. Nah kita coba tes langsung. Nah ternyata meskipun user 2 ini bisa ngerit isi itu, dia nggak punya permission untuk ngerit S3. Makanya pas kita buka S3 di sini itu nggak punya permission gitu cuy. Nah selanjutnya kita lanjut nyoba login pakai user 3, sama kayak tadi, kita logout, buka lagi URL loginnya, paste, close, pakai user 3, passwordnya lab password 3. Akun ID nya disesuaikan ya, jangan disamain, pasti beda-beda punyaku sama punyamu. Nah setelah masuk, kita coba masuk ke instance, terus disuruh matiin nge-stop instance lab host. Nah di sini ada note nih, kalau nggak muncul instance pastikan regionnya benar di North Virginia. Mungkin tadi notice ya, kalau awal tuh regionku tuh Sydney, coba kalau aku pindah ke Sydney lagi nih ya. Nah mungkin di sini loh instance-nya aku kok 0 mas. Lah kamu perhatikan nih, di sini wajib North Virginia USA 1. Nah di sini ada 2 instance. Karena si user 3 ini punya permission stop dan start instance, harusnya kalau aku nge-stop lab host ini, dia bakal sukses instance state stop lab host. Oke, kita stop. Nah yang awalnya running sekarang stopping nih, successfully initiated stopping dari instance lab host. Nah harusnya setelah dia berhenti kita bisa start lagi nih, karena tadi permissionnya kita tuh, permission user 3 tuh bisa nge-stop dan nge-start. Tapi meskipun begitu kita nggak bisa nge-terminate. Kita coba terminate sekalian ya, kalau nggak percaya kita terminate. Nah di sini bakal error nih, karena user 3 nggak punya permission untuk isi tuh terminate instance. Nah kita tunggu lab hostnya sampai stop. Nah kalau udah stop kita coba start lagi nih, kita coba start instance, harusnya bisa. Nah sekarang sudah mau running lagi, masuk ke step pending.
Nah, tapi meskipun begitu, jangan mentang-mentang akunnya udah full bisa stop start is itu terus ngerasa punya permission ke S3. Kita cek lagi nih, kira-kira user 3 punya permission nggak ke S3. Nah, ternyata user 3 sama kayak user 2, dia nggak punya permission ke S3. Nah, bentar nih harusnya dimatiin lagi cuy, takutnya itu malah penilaiannya salah. Dia nggak ngira, dia ngiranya kalau aku nggak matiin instance. Nah, kalau udah tinggal di close aja ya, terus tinggal di submit. Nah, di sini ada note nih. Biasanya kalau kita submit itu mungkin ada penilaian yang belum masuk lah tuh. Kalau penilaiannya salah tapi kamu ngerasa udah bener, tinggal di submit ulang aja. Ini aku coba nunggu ini sampai stop ya. Oke, punya aku udah stop. Aku coba grading ya, kita submit terus tinggal di klik yes. Harusnya 100 nih cuy. Tadi aku udah nyoba login satu-satu, nge-testing bener atau enggak permissionnya, udah nyoba nge-stop EC2 instance lab host pakai user 2, terus nge-stop start EC2 instance pakai user 3. Harusnya 100 nih. 100 enggak ya? Intinya gitu ya teman-teman buat terkait modul 4 ACF. Nah, ini ada contoh exam question mana yang tanggung jawab AWS di konsep shared responsibility model. Kita mungkin bisa pakai metode eliminate ya, yang maintaining physical hardware ini jelas iya. Configure third party application ini aku masih nggak tahu ya, tapi securing application data ini jelas enggak karena in the cloud. Managing custom, karena custom jelas punya customer ya. Terus sisa 2 nih, karena CD nggak mungkin, sisa 2 AB lah. Kalau kita balik lagi ke materi awal, key karakteristiknya itu AWS itu termanage, memiliki responsibility terkait physical hardware. Jadi jawabannya yang B. Nah sih bener. Oke, di sini juga gradingku udah 40 dari 40. Jadi selamat teman-teman yang udah belajar terkait AWS IAM ya. Jadi intinya AWS IAM itu kita bisa manage user dan permissionnya. User ini bisa mengakses apa aja dan bisa ngapain aja terhadap resource tersebut. Sekian dari aku. Kalau ada salah ya mungkin minta tolong dikoreksi. Maaf juga, aku masih kuliah ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar aja. Nah, ini tinggal aku end lab. Yes. Oke, tak close yang tadi juga di close cuy. Oke, tak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring kosong di situ lah. Ini lagi ngadok banget ya kok. Maring kosong di situ. Ya kena.